Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Penerima SP3 kasus ijazah Jokowi Egy Sujana minta proses hukum pelaporannya ke Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo tetap berjalan. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Ditemui di Barreskrim Polri Rabu siang, Egy Sujana menyinggung kembali soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Egy dan Damai Lubis sebelumnya melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Kozinudin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Egy bilang Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak masuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Egy juga bilang membuka kesempatan jika pihak Roy ingin minta maaf, namun ia pastikan hukum berjalan terus. Pengkhianat telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Harus rela dong diadili. Jangan nggak rela, jangan pakai jelasin maksudnya. Hukum tidak ada maksudnya. Hukum itu exactly apa yang tertulis. Dan hukum adalah produk dari moral bangsa kita. Langsung saja kita perbincangkan bersama Damai Hari Lubis, penerima SP3 kasus ijazah yang juga Ketua Korlabi, dan ada Abdul Ghafur Sangaji sebagai pengacara Roy Suryo. Terima kasih sudah hadir kembali di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas bab tambahan dari kasus ijazah Jokowi. Nah, soal laporan ketersinggungan tadi ada Bung Damai juga kan di sana. Nah, bisa diceritakan Bang Damai, kenapa sih ini perlu diteruskan laporan polisinya soal ketersinggungan yang dialami oleh Bang Egy? Jadi begini, ini juga kebetulan menyangkut saya juga ya. Karena pertanyaannya kepada Bang Egy kan. Ya, dan juga Bang Damai juga tadi. Gitu. Ya. Karena saya nggak ngelaporin Roy. Yang saya melaporkan Bang Egy. Tadi kan mendampingi juga ke sana ya? Mendampingi, cuma saya memang melaporkan AK. Kasusnya hampir sama. Dengan Bang Egy. Bang Egy juga melaporkan AK. Ahmad Kozinudin. Ya. Ahli non litigasi. Jadi saya katakan bahwa jelas saja Bang Egy curiga tersinggung. Kalau curiga itu sudah dia buktikan dengan pelaporan ya, bahwa dia tadi yang dia katakan itu, saya juga nggak mau oper persepsi. Dia bilang kalau memang dia dibelinya berapa, kan ada transaksi, ya kan gitu. Dibelinya berapa, terus apa buktinya, di mana, karena apa, kan gitu ya. Kenapa sih pertanyaan tadi, kok dilaporkan? Ini kan ingin membersihkan nama baik, karena itu kan sebuah sejarah buruk bagi Egy dan juga mungkin bagi saya. Karena apa? Saya ikut di situ. Artinya kita kan sejarah nanti mencatat, apalagi yang mencatatnya ini adalah orang-orang lawan kita ini. Atau publik umumnya boleh membuat sebuah buku. Apa tulisannya? Ya kan, Egy dibeli, DHL pengkhianat, gitu kan? Ini disatukan seperti itu. Karena kalau dibicara tadi ada 2 tuyul kan, mungkin tuyul yang satunya saya kan gitu. Nah, jadi sebetulnya memang Bang Egy itu perlu untuk mentuntaskan permasalahan hukum. Kalau dimaafkan secara manusiawi itu dia maafkan, tapi hukum harus tetap. Nah, namun saya himbau kepada Roy ya lebih baik minta maaf karena itu akan mengurangi hukuman. Silakan dijawab. Ini akhirnya ya masuk proses hukum karena minta maaf tidak mengurangi. Ya setidaknya mengurangi tapi tidak menghentikan proses hukum. Ya, jadi gini Mbak Audrey ya. Mbak Friska ya. Jadi kalau kita lihat efek daripada selembar ijazah ini memang luar biasa efek besarnya ya. Kita sebut ini snowball effect. Efek bola salju yang terus menggelinding. Karena memang dari awal Pak Jokowi tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan kekisruhan ijazahnya beliau yang dipertanyakan oleh Mas Roy, Bang Rismon, Dr. Tiva, dan kemudian 3 tersangka lain pada klaster yang pertama dan juga itu adalah klien kami, itu tidak memberikan kepastian terkait dengan ijazahnya. Jadi tidak ada tadi? Ya, tidak ada mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga efeknya kemana-mana. Begitu Pak Jokowi sudah menempuh proses hukum pidana, kemudian kami melihat bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu cacat formil dan cacat material, maka kemudian kami
memberikan kritikan yang tajam dan pedas kepada Polda Metro Jaya gitu. Dan harus dipahami bahwa sindiran ataupun ketersinggungan itu muncul karena adanya kritik kami yang sangat keras terhadap proses SP3 yang cacat hukum. Ya, sehingga ada kalimat-kalimat atau diksi-diksi membeli. Jadi memang Sehingga istilah dia Mabes Polri untuk minta SP3 juga. istilah membeli itu kalau kita lihat peristiwa hukum yang diduga peristiwa pidana seperti laporannya Bang Egy itu kan membeli bukan dengan uang, membeli dengan KUHP dan KUHP Solo. Membeli itu kan bukan membeli transaksi bisnis seperti yang dijelaskan Bang Egy tadi, tetapi membeli menggunakan instrumen hukum karena rujukan hukum sampai kemudian SP3 keluar dan kemudian hari ini Bang Damai sudah mendapatkan golden ticket, 3 lagi masuk di dalam perkara hukum ini, itu dari awal memang kami kritik keras gitu loh. Ya kan wajar dong kami kritik karena kenapa? Karena penegakan hukum SP3 itu adalah bagian dari perkara besar ini. Jadi pihak Anda tidak akan mencabut pernyataan soal membeli itu? Oh, kami tidak akan mencabut itu karena kenapa? Itu adalah satu bentuk kritik terhadap penegakan hukum yang tidak sesuai dengan KUHP dan KUHP baru. Oke. Ya, jadi membeli itu harus dipahami. Jadi Bang Egy saya pikir juga mungkin penafsirannya terlalu berlebihan. Ya, perasaannya mungkin terlalu terbawa gitu ya, terlalu terbawa perasaan lah. Padahal seharusnya Bang Egy dan Bang DHL ini kan harusnya lebih sukaria ya, bersuka cita gitu, mendapatkan SP3 sehingga mereka tidak lagi berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Bang Egy sama Bang Damai baper nggak? Tadi dikatakan terbawa perasaan. Ya dia kan nggak ngalamin, dia kan yang orang ikut-ikutan ini, ya kan ikut-ikutan di tim. Jadi kalau materi, substansi dia nggak paham, nggak bakal menjiwai betapa kita ini kerja keras menyusun. Tiba-tiba Roy juga kita ajak, setelah itu dia bisahkan diri sebagai RRT, ya kan? Kami memang nggak ada hubungannya dengan TPWA, tapi pada suatu saat ketika dia sudah mulai merasakan ada gejala-gejala kritis, kami buktikan ya kami tetap bersatu, takbir katanya kan? Itu mimikri bagi saya itu mimikri, suatu kepalsuan itu. Nah tapi soal tadi tidak akan mencabut pernyataannya soal membeli, Anda ya nggak apa-apa. Berarti kan tidak minta maaf, ya kan? Artinya mungkin diwakili, mau wakili nggak nih? Karena suka blunder ini, suka besok ngomong A, besok ngomong B, ya kan? Katanya cacat hukum. Kami tidak pernah berubah, Bang. Katanya cacat hukum, tapi dia minta sekarang SP3 karena DHL sama Egy udah dapat. Ini satu kesatuan, kan gitu. Padahal dalam hukum itu setiap orang menanggung kesalahan sendiri-sendiri. Pribadi apa yang mereka buat? Nggak bisa digabung, ya kan? Nah, nanti kan ada penyertanya, ya kan pelaku utama, kan gitu. Apa ujung-ujungnya karena minta SP3 juga, Bang Sang Haji? Minta SP3-nya pun salah, masa mintanya ke Irwasum? Ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa tidak ada permintaan SP3, ya, tidak ada permintaan untuk menghentikan penyidikan. Yang ada adalah kami minta melalui otoritas yang punya kewenangan untuk mengkoreksi penegakan hukum ini. Karena kenapa? Kalau tadi disebutkan konsep hukum pidana adalah pertanggungjawaban pelaku, iya betul. Itu memang asas hukum pidananya seperti itu. Tetapi dalam konteks keluarnya SP3, kita menyandarkannya adalah pada hukum formil. Jadi pada beda-beda hukum nih, acara pidana. Argumentasinya sama Refli Harun beda. Apa yang dianggap nggak konsisten? Dia udah bukan pengacara RRT nih. Saya jelaskan dulu Bang, saya jelaskan dulu. Karena yang mengajukan itu kan RRT. Kami kuasa hukumnya Mas Roy bersama 3 tersangka lain pada klaster pertama. Ya, jadi clear itu ya. Yang mengajukan ini kan RRT. Tapi saya sudah berkomunikasi juga dengan beberapa tim kuasa hukum rekan kami yang lain di RRT dan mereka sudah juga mengirimkan ke saya. Permohonan mereka sebenarnya adalah mengevaluasi penegakan hukum dalam konteks 2. Pertama adalah penetapan tersangka, kemudian yang kedua adalah mengevaluasi secara keseluruhan keluarnya SP3 gitu loh. Karena gini, SP3 itu keluar itu adalah bagian dari hukum acara pidana. Nah ini hukum acara pidananya yang nggak dijalankan dengan baik nih oleh penyidik Polda Metro Jaya, yaitu pada ketentuan pasal 79 ayat 4. Di mana ketika semua persyaratan restoratif justice itu sudah dipenuhi, maka pelapor harus mencabut laporannya, baru kemudian SP3-nya terbit. Kenapa laporannya harus dicabut? Ya karena itu perintah undang-undang, ya, bukan maunya kami. Menurut Anda ada cacat formil dan material? Jadi begini,
ini keterangannya beda. Jadi saya mau bantah yang mana? Dia bilang nggak minta SP3. Padahal Refli Harun bilang minta, cuma bukan melalui RJ. Dia mengutip pasal 24. Ya kan? Nah, SP3 itu tidak harus berbentuk RJ. Banyak poin-poinnya. Ya kan? Nah, kan gitu. Ya, itu kita buat junto lah ke pasal 109 KUHP umpamanya 24 itu. Itu kan rinci. Saya udah sampaikan tuh di studio kemarin. Nah, kita buat di situ ada 3 alasannya. Yang penting bahwa tidak cukup bukti, daluarsa perkaranya, ya kan, meninggal dunia. Refli bilang kalau Egy Sujana sama Deha Lubis kan belum meninggal dunia, ya kan? Itu menunjukkan pasal itu. Ya saya kan sedikit-sedikit mengerti KUHP. Nah ini dia bilang nggak ada, malah menyinggung masalah salah. Kalau dianggap cacat hukum, ngapain dia minta lagi? Kan itu cacat hukum mintanya ke Irwasum. Ini kita kutip RH ya, saya lebih percaya RH nih. Karena dia terbuka, kalau ini kan kadang-kadang besok A, menit kemudian bisa B. Oh Bang, jangan begitu Bang, saya nggak pernah berubah loh Bang. Nah sekarang RH bilangnya seperti enggak. itu. Ya, tapi kau klarifikasi dulu sama RH. Ya enggak, kan RH juga kan semalam juga sampaikan juga ke rakyat bersuara bahwa kami tidak memohonkan di TV sebelah ya, Saya sebenarnya mohon maaf menyebut acara. Tapi apa yang berbeda? Nggak dimohonkan, SP3-nya nggak dimohonkan. Yang dimohonkan adalah karena penegakan hukum ini menabrak KUHP, maka seharusnya berdasarkan pasal 24 yang tadi itu prapit harusnya. Sebentar dulu. Oke, Saya mau melanjutkan. Kalau ke Irwasum itu hanya untuk supervisi, ya kan? Istilahnya evaluasi ke situ. Nanti larinya kemana? Ke penyidik juga. Karena dia, oh iya nih ditemukan kesalahan beracara dari penyidik. Dan itu sudah dilakukan dulu. Ngapain balik lagi ke sana? Coba, mau apa? Kalaupun dikabulkan, itu cacat hukum. Tempatnya cacat hukum. Nggak mungkin dikabulkan karena bukan hak hak Irwasum. Untuk SP3, saya kasih tahu nih sama rekannya Era. Kan satu tim ya, sama Era ya. Dalam membela Roy ya. Oke. Ya, udah selesai. Oke. Kalau udah selesai, saya lanjutkan ya. Singkat dulu sebelum kita lanjutkan. Jadi kalau kita merujuk ke pasal 24 KUHP yang baru, itu SP3 kan alasannya satu, yang paling pokok-pokoknya aja deh. Pertama adalah karena tidak cukup bukti. Kemudian yang kedua adalah tersangka meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah daluarsa, baik daluarsa pemidanaan maupun daluarsa penuntutan. Keempat adalah restoratif justice dan yang kelima adalah demi hukum. Nah, artinya kalau demi hukum, pemaknaannya adalah ketika satu proses penyidikan itu kemudian mengabaikan hukum acara pidana, maka ini kan sebenarnya harus dievaluasi dan ditinjau ulang. Jadi masuknya ke Irwasum itu adalah dalam rangka pengevaluasian, supervisi. Nah, apakah artinya dengan alasan demi hukum harus di SP3 laporan atas nama Roy Suryo CS? Kita akan bahas saja di Sapa Indonesia Malam.